Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Light Audience, saatnya kita sekarang untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Dan nanti Light Audience Anda bisa menggunakan telepon kami di 021-398-35905. Namun demikian saya berupaya terus untuk bisa menghubungi Siwo Agus Hidayat karena ada sedikit kendala dengan hubungan kami via telepon ke Siwo Agus Hidayat. Sebelum saya coba menghubungi Siwo Agus Hidayat, kita dengar dulu yang berikut ini. Kabulkan doa
Baik, Light Audience, alhamdulillah kita sudah tersambungkan dengan Siwa Agus Hidayat sebagai teman sharing kita dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Januari 2011. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak-agak susah ya Siwo ya. Iya sih. Ya, baik, Light Audience seperti biasa. Telepon yang saya coba yang akan kita gunakan untuk Anda semua Light Audience bisa gunakan di 021 398 35905 ya. Sekali lagi di 021 398 35905. Baik, penelpon pertama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dani Depok. Siapa? Dani Depok. Dani di Depok. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pengen Siwo menceritakan pengalaman Siwo tentang yakin. Pengalaman tentang yakin ya? Terus pertanyaan keduanya, yakin itu bagaimana? Terus apa yang harus dikuatkan dan apa yang harus diabaikan? Ya itu aja. Bisa ditangkap ya Siwo ya? Oke, baik. Makasih Mas Dani. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Baik Siwo. Mana yang harus dikuatkan Mana yang harus dikuatkan? Iya, dari keyakinan itu. atau diabaikan itu? Iya, betul. Ya, sekalian membuka acara, silakan Siwo. Ya, udah ambil ya. Suaranya gimana nih? Agak sedikit kurang bagus sih dibandingkan telepon di PSTN Siwo. Di telepon. Iya ini. Kenapa ya nggak bisa dihubungi ya? Tadi saya coba hubungi di nomor telepon Siwo di PSTN di rumah, tapi kelihatannya nggak ada. Nggak bisa. Ya. Kita coba saja Siwo, mudah-mudahan bisa. Ya ini lancar. pakai HP nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Ya. Kepada rekan semuanya dan juga kepada staf dan seluruh keluarga besar Light FM. Pada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahidin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Mohon jangan bosan. Selalu saya memberikan sebuah pembukaan pengantar bahwa saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan juga bukan rujukan. Maka jangan dijadikan sebagai sumber dan jangan dijadikan sebagai rujukan atau referensi. Bisa mungkin sebatas sebagai tambahan wawasan, tambahan data, penguat bagi yang sudah sama dan mungkin sebagai tambahan pembanding saja. Dan apa yang akan saya sharingkan sangat dibatasi dengan kapasitas, kemampuan, pemahaman, keyakinan dan apa yang ada dalam diri saya, dan itu tidak ada jaminan pasti benarnya. Saya masih dalam rangka berproses sehingga ambil yang bisa difahami benar dan tolak kalau itu difahami salah. Bila perlu bagi Anda yang mampu mencermati kesalahannya, kita bisa diskusikan agar membantu proses saya. Tentu lewat di luar media on air ini, bisa lewat HP misalnya. Dan teman-teman, karena posisi saya yang seperti itu, saya tidak mewakili pihak manapun kecuali mewakili pihak diri saya sendiri dengan segala keterbatasannya, maka mohon jangan terkesan diterima dan juga mohon jangan terkesan ditolak. Kita perlu lebih cermat, kita perlu lebih waspada, karena apapun yang kita terima ataupun yang kita tolak itu merupakan satu sikap, yang dengan sikap itu berarti kita mengambil sebuah sebab dan itu pasti ada akibat logisnya.
kembali kepada diri masing-masing yang mengambil atau menolak itu. Begitu kiranya, dan kita akan masuk ke topik pertama yang diangkat oleh Mas Dani di Depok. Beliau mempertanyakan pengalaman saya tentang masalah yakin. Lalu mana yang harus dikuatkan keyakinan itu dan mana yang harus diabaikan. Yakin. Saya akan mulai dari yang sangat teknis, yaitu tentang definisi. Apakah yakin itu? Ya. Di dalam masyarakat pada umumnya ada kecenderungan untuk tidak dibedakan antara percaya dan yakin, bahkan antara dogma dan yakin. Bahkan yang sangat disayangkan lagi, seakan disamakan antara yakin dan iman. Tapi saya tidak akan bahas yang lain, saya akan coba membahas, mensyarahkan tentang yakin. Yang saya tahu, yang saya pahami, yakin adalah satu titik kesimpulan yang tidak memungkinkan diganti oleh titik kesimpulan yang lain. Saya ulangi, sepanjang yang saya pahami, saya pegang hingga saat ini, yang disebut yakin adalah satu titik kesimpulan yang tidak memungkinkan diganti dengan kesimpulan lain. Itu yang saya pahami tentang yakin. Ya. Bagaimana proses terjadinya yakin? Proses terjadinya sebuah keyakinan selalu diawali dengan pertanyaan. Pertanyaan ada dua. Mempertanyakan sesuatu yang kita belum tahu, atau mempertanyakan yang kita sudah tahu. Itu disebut dengan kritis. Kritis, mengkritisi adalah mempertanyakan kembali hal-hal yang kita sudah tahu. Tapi di sana ada hal-hal yang dipertanyakan. Itu disebut bertanya, tapi sering disebut dengan kritis. Sementara ada bertanya yang memang kita belum tahu. Ya. Pertanyaan ini baik yang jenis A atau jenis B, pertama ataupun kedua, itu merupakan bibit dari ilmu, bibit dari pengetahuan, bibit dari keyakinan. Jadi tidak ada keyakinan yang tidak dimulai prosesnya dari situ. Ada semacam keyakinan nanti yang nanti disebut dengan dogma, misalnya gitu. Dogma itu kita tidak tahu, tidak pernah mempertanyakannya, kita tidak pernah meragukannya, kita tidak pernah tahu alasan argumentasinya bagaimana, tetapi kita sudah merasa yakin. Nah, itu masuk kepada kategori dogma. Ya, ada lagi sebutan dalam bahasa teknis disebut dengan waham. Ya, seperti itu. Nah, jadi proses pertama, bagaimana agar bisa yakin, itu kita harus kritis. Kalau kita tidak kritis, kita tidak akan bisa menuju sebuah keyakinan. Atau bisa keyakinan, ya, tapi belum sampai titik keyakinan, tapi sudah diyakini. Dan nanti juga mutu dari sebuah keyakinan itu sangat tergantung kepada personal masing-masing, kemampuan dan kapasitas masing-masing. Bisa jadi seseorang meyakini sesuatu itu kesimpulannya A, sementara bagi orang lain bisa jadi kesimpulannya B, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki untuk meracik sebuah keyakinan. Kembali, yakin adalah
satu titik kesimpulan yang tidak memungkinkan diganti oleh titik kesimpulan yang lain. Disebut dengan kesimpulan final. Nah, ada kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya sementara karena di dalamnya masih mengandung pertanyaan-pertanyaan, masih mengandung keraguan-keraguan, sehingga di situ terjadi proses kritisisasi lagi. Itu disebut dengan kesimpulan sementara. Atau sering juga nanti terkait dengan istilah yang teknis yang disebut dengan zone. Zone itu anggapan. Anggapan itu sudah harus atas dasar data dan analisa, tetapi belum tuntas. Itu disebut persangkaan atau zone. Jadi kita nggak boleh menyangka sesuatu tanpa dasar, tanpa data, tanpa analisa. Itu tidak boleh. Nanti ada aturan di dalam zone ini. Nah, kalau kita mundurkan lagi, pada saat persangkaan juga belum ada, padahal sudah mendata dan sudah menganalisa, tapi belum ada sampai kepada kesimpulan sementara, itu disebut bahasa teknisnya namanya syak atau ragu. Jadi ragu itu antara ya dan tidak. Nah, antara menyimpulkan dan tidak menyimpulkan. Jadi masih belum sampai kepada kesimpulan sementara. Itu disebut dengan syak atau ragu. Untuk bisa ragu juga harus ada data-data tertentu, kemudian menganalisa tertentu sehingga dia meragukan sesuatu. Meragukan sesuatu tidak boleh hanya berdasarkan perasaan. Tidak boleh hanya berdasarkan imajinasi. Atau mengambil data-data yang bukan data. Ya. Jadi di bawah, sebelum sampai kepada kesimpulan sementara, itu ada yang fase disebut dengan ragu. Keraguan. Jadi ragu itu baik. Pada posisi ingin meraih kepada yang lebih tinggi, yaitu kesimpulan sementara, sampai kepada kesimpulan final disebut yakin. Nah, terus, bisakah seseorang itu meragukan sesuatu? Bisa, kalau seseorang itu berpikir dan menemukan hal-hal yang dipertanyakan, maka akan menumbuhkan keraguan. Jadi seseorang tidak bisa menjadi ragu pada saat dia tidak berpikir. Keraguan datang karena seseorang itu berpikir. Pada saat tidak pernah berpikir, maka keraguan itu tidak pernah ada. Ya. Jadi poin penting yang bisa kita ambil, esensinya, bagaimana seseorang bisa menjadi yakin, itu harus melalui proses berpikir. Pada saat tidak berpikir, maka tidak akan menumbuhkan keyakinan. Apalagi yakin ya, orangnya disebut yakin. Kalau orangnya ragu disebut peragu. Nah, untuk menjadi peragu saja, untuk kita bisa meragukan sesuatu, itu kita harus berpikir. Apalagi untuk menjadi yakin, maka harus berpikir dengan cara-cara yang tertib dan benar. Kalau cara kita tidak tertib dan tidak benar, maka akan terjadi sebuah kesimpulan yang belum sampai kepada fase yakin, tapi sudah diyakini. Yaitu menjadi bentuk nanti keyakinan-keyakinan yang tidak proporsional. Ya, kalau dari pengalaman saya begini, karena saya melalui masa kecil, dan pada saat kecil itu belum bisa berpikir, maka hal-hal yang saya terima kemudian menjadi sebuah dogma. Ya, dogma itu bisa dari orang tua, bisa jadi dari saudara, bisa jadi dari teman, bisa jadi pak guru, bisa jadi dari buku, bisa dari sejarah, bisa jadi tradisi, bisa dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya dogma. Saya merasa mempunyai keyakinan, tapi saya tidak mengerti dan tidak pernah mempertanyakannya. Saya pernah mengalami hambatan proses saya ke bentuk keyakinan. Apa hambatan itu? Hambatannya adalah ada sebuah fenomena bahwa kalau saya mau kritis, itu ada saja pihak-pihak yang membatasi.
Itu sebuah fenomena yang tidak kurang positif ya. Jadi saya mempunyai pertanyaan, yang pertanyaan itu sifatnya mungkin kritis atau mungkin sulit, dan kadang-kadang itu bisa menabrak arus, bahkan kadang-kadang bisa menurunkan wibawa seseorang ya, dengan pertanyaan itu. Dan di situ ada hambatan-hambatan. Jadi seakan-akan begini, jangan bertanya itu deh gitu ya, jangan bertanya itu. Bahkan sampai kadang-kadang ada diancam, jangan bertanya hal-hal seperti itu, nanti kamu bisa jadi kafir loh, misalnya gitu. Itu saya temukan hambatan-hambatan seperti itu, meskipun pada proses berikutnya itu bisa dilalui hambatan-hambatan seperti itu. Ya, jangan berpikir, jangan berpikir. Kau bisa jadi sesat kalau kau teruskan cara berpikir seperti itu, ya kan? Misalnya seperti itu. Itu saya kayaknya dari kecil itu banyak problem di situ. Hambatan-hambatan kemerdekaan di dalam berpikir, sehingga mungkin di akhir, bukan di akhir, di agak-agak akhir itu, kemudian saya menuliskan sebuah web yang dengan tema, subtemanya itu adalah menggugat dogmatisme menuju kemerdekaan berpikir. Ya, saya mengalami sebuah pengalaman dari periode perjalanan saya banyak menemukan hal-hal yang dikooptasi oleh dogmatisme. Saya diberi kesimpulan, harus begitu kesimpulannya, saya tidak boleh bertanya. Saya diberi sebuah kesimpulan, harus diambil seperti itu, meskipun tidak dijelaskan argumentasinya, dan saya bertanya bagaimana argumentasinya, itu ada hambatan-hambatan. Ya, salah satu contoh yang sangat cukup serius misalnya begini. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan itu Maha Pencipta, ya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Itu saya banyak sekali dapat hambatan. Dan hambatan itu justru lebih kuat saya terima dari tokoh-tokoh masyarakat. Dari tokoh-tokoh yang di masyarakat itu diposisikan sebagai sesepuh, ya. Kadang ada disebut Pak Yai, ada disebut Pak Ustadz, dan lain-lain. Nah, begitu banyak saya dapati hambatan dalam pertanyaan itu. Apakah Tuhan itu ada? Ya. Apa buktinya Tuhan ada? Karena setiap sesuatu yang ada yang mencipta. Coba kita sebut apapun yang kita bisa sebut di alam sekitar kita, maka pasti ada yang membuat. Kita sebut apa ya, rumah, jalan tol, sampai nanti kepada benda di apa ya namanya, benda, pohon, binatang, manusia, semua yang kita sebut itu yang ada pasti ada yang membuat. Nah, sampai nanti alam semesta yang lahir, yang batin juga dia ada, pasti ada yang membuat. Itulah yang Tuhan yang membuat. Nah, saya pertanyakan, setiap yang ada yang membuat? Iya. Tuhan ada enggak? Ada. Setiap ada yang membuat? Iya. Adakah Tuhan? Ada. Setiap ada yang membuat? Siapa yang membuat Tuhan? Tuhan ada. Setiap ada yang membuat. Saya hambatan serius saya alami itu mungkin lebih dari 5 tahun. Serius ya. Tapi pertanyaan itu lebih dari 10 tahun baru saya dapat jawabannya. Tapi karena saya waktu masih kecil itu belum serius, jadi hambatan belum tampak. Tapi setelah saya mulai menjadi militer dan saya menjadi serius untuk mempertanyakan itu kepada orang-orang yang relevan, hambatan itu semakin tampak. Sehingga saya meragukan, ada proses keraguan dalam diri saya. Yakinkah Tuhan ada? Yakin. Tapi siapa yang menciptakan dia? Ya begitu. Tadinya waktu saya masih kecil tidak ada keraguan seperti itu, tidak ada pertanyaan seperti itu. Waktu masih dikooptasi dengan dogmatisme. Itu sebuah fenomena.
yang saya alami. Saya mempertanyakan lagi misalnya, benarkah Yesus itu Tuhan? Yaitu kalau saya bertanya yang kepada komunitas para sesepuh kaum muslimin, ya pasti jawabannya dogmatisme. Pokoknya begini. Pada saat saya menanyakan ke komunitas yang meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, nah di situ banyak hambatan-hambatan lagi. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Tuhan itu yang menciptakan alam semesta? Iya. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Tuhan itu yang menciptakan alam semesta? Iya. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Tidak. Nggak ketemu. Kemudian hambatan itu terjadi. Jangan teruskan pertanyaan itu. Kau bisa menjadi orang kafir. Atau begini. Itu bagian masalah dari iman. Itu adalah perkara keimanan. Jangan menggunakan pikiran. Itu ada hambatan lagi seperti itu. Itu contoh-contoh yang agak menarik ya. Tapi contoh-contoh kecil banyak bisa dikembangkan sendiri deh. Ya. Nah, bagaimana kemudian saya bisa mencapai sebuah keyakinan? Saya harus terus. Saya harus selalu kritis dan saya harus terus jalan. Bertanya, dan bertanya. Mencari, dan mencari. Kayak lagunya Iwan Fals ya. Bertanya, dan bertanya. Mencari, dan mencari. Itulah proses. Ya, saya memahami bahwa mutu hidup saya itu sangat tergantung kepada proses saya itu, bukan kepada saya jadi apa, tidak. Bukan saya jadi laki-laki atau saya jadi perempuan, saya tampan atau saya cantik, bukan itu. Mutu diri saya adalah bagaimana saya memproses hidup saya. Mutu dari proses itulah mutu saya. Apapun yang kemudian hasilnya, apapun hasilnya. Karena hasil tidak menentukan mutu, tetapi mutu itu dari proses. Kalau hasil bisa mencerminkan mutu, nah itu prosesnya nanti bisa menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya tercapai. Tidak, saya dulu punya pikiran itu, tapi sekarang tidak. Yang terpenting mutu kita itu ada dalam proses kita. Benar apa tidak prosesnya? Apapun hasilnya. Masih dalam keadaan ragu atau sudah yakin, itu hasil yang hanya sebuah akibat dari proses. Yang terpenting mutunya adalah seberapa proses saya. Ya. Saya pernah yang lama tidak pernah mempertanyakan, tapi kemudian ada fase mempertanyakan, kenapa saya Muslim? Siapa yang menjadikan saya Muslim? Saya menjadi Muslim itu saya masuk sendiri atau saya dimasukkan? Saya menjadi Muslim itu karena masalah dogmatisme masyarakat, lingkungan saya, atau karena benar-benar ini pilihan saya? Saya mempertanyakan itu. Meskipun agak telat, umur 22 baru bisa bertanya seperti itu. Dari kecil tidak pernah ada pertanyaan. Tidak pernah muncul pertanyaan itu. Karena memang ruangnya dibatasi di masyarakat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sangat berbeda. Antara Islam nemu dan Islam mencari itu beda sekali. Bedanya di mana? Di proses. Kalau Islam nemu, kayaknya yang lebih banyak begitu deh. Islam nemu dari mana? Ya, nemu dari masyarakatnya, dari lingkungannya, dari orang tuanya, dan seterusnya. Itu saya memasukkan itu sebagai sebuah agama nenek moyang. Sehingga kita tinggal terima saja agama warisan. Nah, pertanyaannya muncul. Itu juga banyak hambatan-hambatan. Wah, itu pertanyaannya yang tidak baik, gitu kan? Ya, saya tidak tahu tidak baiknya di mana, karena pertanyaan itu merupakan bibit dari ilmu, bibit dari pemahaman, bibit dari pengetahuan, bibit dari, menurut saya ini, bibit dari kemanusiaan. Itu adalah bertanya. Ya. Orang yang egois paling takut
takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dimanapun orang egois itu pasti takut pada saat ketemu orang kritis, apalagi kekritisannya itu terkait dengan harga diri lah atau gengsi dari seseorang. Nah, kita bisa lebarkan kemana-mana ini. Ulama yang egois pasti takut dengan pertanyaan-pertanyaan kritis santrinya. Guru yang egois, dia takut dengan pertanyaan-pertanyaan kritis muridnya. Dia khawatir dia nggak bisa jawab dan turun pamor citra dan wibawanya. Sama, penguasa-penguasa egois, dia paling takut dengan kritisnya yang terjadi di rakyatnya. Sehingga penguasa-penguasa yang zalim untuk mempertahankan tahtanya, itu dalam seluruh sejarah itu ada, maka kekritisan masyarakat itu pasti dipangkas. Bila perlu ada orang yang kritis, berani, hidup, gitu kan. Kritis, berani, tiba-tiba mati. Kritis, berani, tiba-tiba hilang. Begitulah. Juga dalam keluarga, orang tua yang egois, dia tidak suka dengan pertanyaan kritis anaknya. Karena bisa menurunkan wibawa orang tua pada saat orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Dan seterusnya begitu. Tapi saya rasa Tuhan tidak pernah egois. Kita diberi pikiran, dan dalam pikiran itu diberi kemampuan untuk bertanya. Apapun tanyakan. Ya. Karena Tuhan tidak egois. Tuhan tidak pernah takut dengan apapun pertanyaan. Tanyakan. Tuhan itu adil atau tidak? Tanyakan. Pertanyakan, Tuhan itu maha suci atau tidak? Pertanyakan. Karena itu nanti akan bisa melalui proses. Dari seseorang bertanya, maka akan menambah data-data sehingga akan berproses menuju keyakinan-keyakinan yang berdasar, menuju keyakinan-keyakinan yang ada alasannya, menuju keyakinan-keyakinan yang melalui proses yang tertib, melalui proses yang lebih sahih. Pada saat daya kritis seperti itu tidak ada, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh dogmatisme yang ada di masyarakat. Apalagi kalau dogmatisme itu datang dari tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi kalau dogmatisme itu datang dari tokoh-tokoh spiritual. Ya, tapi titik intinya adalah mutu hidup kita itu ada pada proses kita itu, bukan pada hasilnya kita di mana, bukan pada prosesnya kita akan jadi apa, pada hasilnya kita akan jadi apa, bukan, tapi proses itulah yang menentukan mutu seseorang. Seseorang bisa saja hasilnya benar, 5 kali 5 sama dengan 25, tapi kalau prosesnya dia nyontek, maka dia buruk, meskipun hasilnya benar. Tapi itu bukan benar, hanya betul saja. Benar harus melalui proses yang benar. Tapi kalau sekedar betul, bisa dengan segala cara. Ya, itu seputar tentang masalah yakin. Bagaimana pengalaman saya tentang terkait dengan yakin. Jadi untuk membangun yakin, pertama, kita harus berpikir. Kalau kita tidak berpikir, tidak pernah keyakinan kita akan bermutu. Yang kedua, berpikir di sana akan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan menimbulkan keraguan-keraguan terhadap sesuatu yang sebelumnya sudah menjadi dogma dalam diri kita. Karena kita, masyarakat kita lebih dikooptasi oleh dogmatisme itu. Semakin kritis, semakin kita akan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu akan meragukan dogma sebelumnya. Kemudian kita harus lanjutkan dengan menambah data, menambah wawasan, kemudian lebih mengakuratkan data-data dan lebih menertibkan analisa-analisa. Ada di sana renungan-renungan,
ada nanti istilah seriusnya itu ada proses tafakur. Nah, dari tadinya meragukan akan menuju kepada keyakinan yang lebih tinggi sampai pada satu titik kesimpulan yang tidak memungkinkan oleh pemahamannya, oleh pemahaman sesuai kapasitas seseorang itu, bahwa inilah titik kesimpulan terakhir yang tidak mungkin diganti oleh kesimpulan yang lain untuk sementara ini, gitu kan, karena proses kita belum selesai. Bisa jadi saat ini kita mengatakan ini titik kesimpulan terakhir, tiba-tiba besok ada data baru, pemahaman baru, ada wawasan baru, loh ternyata tumbuh lagi pertanyaan, mempertanyakan keyakinan saya yang kemarin, sehingga ada proses kebentuk keyakinan yang lebih tinggi, keyakinan yang lebih benar. Ya. Nah, mana keyakinan yang harus dikuatkan dan mana yang harus diabaikan? Ya, yang pasti yang membawa kita semakin dewasa, keyakinan-keyakinan yang membawa kita kepada Tuhan, keyakinan-keyakinan yang lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi kita membahas keyakinan ya, bukan dogma, bukan. Keyakinan-keyakinan yang membawa kita lebih apa ya, dadanya itu lebih lebar, pikirannya lebih luas, dan seterusnya lah. Nah, mana keyakinan yang harus kita abaikan? Ya, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, keyakinan-keyakinan yang hanya dihasilkan dari cara berpikir sembarang, keyakinan-keyakinan yang dihasilkan dari proses yang tidak benar. Itu kita harus cek ulang lagi, kita harus kritis terhadapnya. Kalau tidak, ya kita larut dalam dogma itu. Ya, dan kalau kita larut dalam dogma, itu berarti prosesnya tidak bermutu. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Sedikit lagi bahwa yakin itu ruangnya ada pada rasionalitas, ada di pikiran, ada di tafakur, ada di kepala. Itu ruang keyakinan. Beda dengan keimanan. Keimanan itu ruangnya ada di dada, ada di ruang spiritual. Jadi iman itu jauh lebih tinggi dibanding yakin. Yakin jauh lebih tinggi dari percaya. Percaya lebih tinggi dibanding dogma. Yakin lebih tinggi dari zon lebih tinggi dari syak lebih tinggi dari waham. Ya begitulah kira-kira prosesnya. Apa ya? Intinya salah satu ciri khusus manusia, salah satu bukan satu-satunya, yaitu kita diberi karunia pikiran. Salah satu ciri kemanusiaan seseorang itu ada pada pikirannya. Dia cantik, dia tampan, dia kaya, tapi pikirannya hilang. Maka kemanusiaannya jatuh. Ya begitulah. Salah satu ciri kemanusiaan manusia adalah berpikir. Semakin kita berpikir, semakin kita akan memanusia. Tentu dengan cara berpikir yang tertib, bukan cara berpikir yang sembarang. Dimanapun, baik di keluarga, di masyarakat, di komunitas, di organisasi, di bangsa, di apapun, kalau pertanyaan itu dihambat, kalau pertanyaan dikerdilkan, kalau pertanyaan dibonsai, maka di sana ada kezaliman. Pasti. Kalau anak-anak kita, pertanyaan kita batasi, kita bonsai, kita kerdilkan, apalagi kita mengatakan, jangan bertanya seperti itu. Kita sedang membonsai kemanusiaannya. Ada kalimat yang lebih agak kasar, ini sarkasme. Pada saat potensi pertanyaan dipotong,
maka di sana terjadi pembinatangan manusia. Kalau sebuah bangsa potensi untuk bertanya dan kritis itu dipotong, maka di sana tengah terjadi pembinatangan bangsa. Kalau ada sebuah organisasi, di sana itu potensi bertanya dan kritis dibatasi, maka di sana tengah terjadi penghambatan proses kemanusiaan manusia oleh organisasi itu. Kalau sebuah agama, pertanyaan dibatasi, maka di sana tengah terjadi proses penghambatan tumbuhnya kemanusiaan manusia. Karena berpikir, bertanya, itu merupakan salah satu ciri khusus dan karunia yang diberikan kepada manusia. Jadi jangan pernah kita menyepelekan pertanyaan, karena salah satu proses pemanusiaan manusia. Kita hati-hati, anak-anak kita jangan pernah dibatasi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya salah, dibenarkan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu melenceng, kita masukkan ke alur yang benar. Tapi jangan pernah dipotong pertanyaannya, karena pertanyaan merupakan bibit kemanusiaan, merupakan bibit yang akan memanusiakan dirinya. Pada saat bibit ini dikerdilkan, maka dia akan menjadi manusia yang kerdil. Kalau ada agama yang mengkerdilkan pertanyaan, maka dalam agama itu tengah menghambat proses penyempurnaan manusia. Dan tidak semestinya ada agama tapi menghambat seperti itu. Tapi saya banyak, karena yang saya dari pengalaman ya, saya banyak mengalami hal-hal seperti itu yang semestinya tidak terjadi, tapi banyak sekali terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup menarik pertanyaannya. Terima kasih Mas Dani di Depok, dan mudah-mudahan tidak puas. Kalau ingin lebih detail bisa hubungi HP FM. Dan saya kembali dulu ke Bos. Oke. Oke, Bos. Bos oke ya, Bos. Siwo, kita coba terima penelpon lagi ya, Siwo. Jadi silakan di 0213983595. Oke, kita coba terima pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Boy di Bekasi. Oke, Mas Boy, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seseorang kan kalau mau jadi pemimpin seperti sahabat Umar bin Khattab, setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, dia diangkat sebagai khalifah itu mengucapkan istighfar kan gitu. Astagfirullah. Ibaratnya seorang pemimpin itu kan disadar dulu akan keberatannya, susahnya memimpin umatnya kan gitu ya. Kalau sekarang ini kan kayaknya gembira atau bagaimana, seolah-olah kayak kemenangan itu seperti itu sih. Itu apakah suatu perbedaan yang mencolok ya kalau misalnya dikaitkan dengan sekarang gitu sih. Gitu aja sih. Oh iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy di Bekasi. Siwo, kita punya waktu sekitar 14 menit. Silahkan Siwo di sesi ini. Ya ditambah dong. Nanti saya tambah 3 jam Siwo ya. Tenang. Sip. Mas Boy, terima kasih. Yang bisa saya tangkap begini dengan bahasa saya. Dulu tadi dicontohkan oleh Khalifah Umar ya. Dulu kalau orang diangkat jadi pemimpin, itu dia membaca istighfar. Sekarang kalau orang diangkat jadi pemimpin, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin yang saya sangka seperti itu. Cuma ya istighfarnya istighfar sosial ya. Istighfar yang sudah dikemas dengan egoisme. Kalau istighfarnya sekarang ya, alhamdulillahnya dikemas dengan egoisme. Itu yang banyak terjadi. Kita kalau nggak hati-hati juga gitu, kita istighfar tapi egois, kita alhamdulillah tapi alhamdulillahnya egois. Maksudnya gini loh, kalau pas dengan keinginan saya, alhamdulillah, itu namanya alhamdulillah yang egois. Ya, pas tidak, kalau
pas tidak sesuai dengan keinginan saya, astagfirullah. Wah, ini astagfirullahnya egois banget. Karena ukurannya adalah ego saya, keinginan saya. Saya suka atau tidak. Pada saat suka, alhamdulillah. Pada saat saya tidak suka, istighfar. itu sudah dibungkus dalam packing egoisme. Lucu ya. Oh, alhamdulillah kok hanya kalau saya suka. Lucu banget lah. Allah maha terpuji loh. Tapi hanya kalau saya suka. Begini Mas. Kayaknya bukan dulu, bukan sekarang. Pertarungan antara tauhid dengan egoisme itu selalu terjadi. Pertarungan antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan diri terhadap diri seseorang. Jadi ini tentang diri, dalam diri kita ya. Kita tidak bicara tentang masyarakat atau komunitas. Kita bicara tentang diri masing-masing kita. Secara personal, dari dulu hingga kini itu selalu ada pertempuran itu. Antara kehendak Tuhan dan kehendak diri. Antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan diri. Atas dirinya maksudnya. Antara dominasi tauhid dengan maksudnya dominasi tauhid itu yang mendominasi dirinya itu Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dominasi tauhid. Atau dominasi egoisme, yaitu akulah, saya lah, ego saya lah yang menguasai diri saya. Bukan Tuhan yang mendominasi saya, tapi saya hidup ya, komandonya ya saya sendiri. Nah, pergulatan itu ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Dari sebelum ada sejarah selalu ada pergulatan itu, sampai nanti pasca sejarah juga ada pergulatan itu. Dan di setiap penggalan sejarah selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Berbahagialah yang menang dan berdukacitalah bagi yang kalah. Yang menang adalah yang memenangkan Tuhan menguasai dirinya, bukan dirinya mengkomandoi dirinya, karena dia pasti akan terjebak kepada egoisme dan begitu banyak kelemahan-kelemahan dirinya. Kita kan kemarin sudah banyak menyinggung kan, kita masing-masing diri kita masing-masing itu sudah sangat tahu bahwa diri kita ini tidak bisa diandalkan. Berapa rencana kita yang tidak bisa tercapai, berapa ilmu kita yang salah, seberapa banyak rencana kita yang tidak tercapai, seberapa banyak keinginan kita yang salah. Tidak bisa kita ini mengandalkan diri kita sendiri. Kita ingin memandu hidup kita sendiri, kita ingin membantu hidup kita sendiri. Saya kan punya saya, jadi ya saya jalankan sesuai kemauan saya. Itu kelemahan terbesar dari seluruh sejarah manusia. Kelemahan terbesar. Semakin dia punya komunitas, semakin luas kelemahan itu menyebar. Penyakit egoisme. Kalau penyakit egoisme itu merasuki agama, maka agama itu semakin berkembang, semakin menyebarkan egoisme. Namanya egoisme agama. Kalau orang yang egoisme itu jadi tokoh masyarakat, maka egoisme akan menyebar di masyarakat itu. Karena egoisme itu ada di para pemimpin atau ada di tokoh-tokoh para sesepuh rohaniawan, maka dia akan semakin cepat menyebar egoisme itu. Ya, bila perlu Tuhan dijadikan pembantu. Jadi aslinya yang Tuhan itu saya. Tuhan kita harapkan membantu keinginan saya. Tuhan kita harapkan menyokong dan mensupport keinginan saya. Maka pada saat keinginan saya tercapai, saya mengatakan alhamdulillah. Tapi Tuhan tidak ditaruh posisinya sebagai Tuhan, tapi sebagai pembantu, bukan sebagai sesembahan, bukan sebagai pusat kehidupan. Kita manfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan saya.
Ya, mari kita banyak beribadah agar bisnis kita lancar. Mari kita banyak beribadah agar jadi agama dibikin aset untuk kepentingan egoisme. Bahkan Tuhan dibikin aset untuk kepentingan egoisme. Ya, sehingga kita hanya perlu kepada Tuhan pada saat kita butuh dengan Dia. Karena memang kita posisikan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai pembantu saya. Kemudian saya minta kepada Dia, minta tolong kepada Dia. Wahai Tuhan, tolonglah aku agar bisnisku lancar. Bagaimana untuk merayu Tuhan? Mari kita banyak sedekah agar Tuhan mau membantu saya. Ya, itu yang mendominasi egoisme, bukan tauhid. Dan fenomena seperti itu yang saya sangat ngeri di era sekarang ini. Meskipun pengamatan saya mungkin bisa salah ya, tapi saya paling ngeri karena pangkal seluruh kerusakan, pangkal seluruh kesengsaraan, pangkal seluruh ketidakaturan, pangkal seluruh arogansi, pangkal dari seluruh chaos yang terjadi di masyarakat, bangsa, atau yang lebih besar lagi, itu semua berangkat dari egoisme dan sedang melupakan dominasi tauhid, dominasi Tuhan, dominasi ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita lihat dialog-dialog, diskusi-diskusi yang ada di televisi itu. Ya, selalu mengandalkan diri, mengandalkan potensi bangsa ini, mengandalkan manusia-manusia. Tidak pernah mendudukkan Tuhan sebagai pusat yang bisa kita andalkan. Padahal kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu saya menggambarkan bahwa pergulatan, peperangan antara siapa yang mendominasi saya, yang mendominasi saya itu, yang memimpin hidup saya itu, saya sendiri atau Tuhan. Itu berangkatnya dari situ. Kita masuk lagi ke topik. Orang yang dia egois, pasti kalau dikasih jabatan, dia alhamdulillah. Itu pasti. Tetapi pada saat orang yang menggunakan kacamata tauhid, dia mau jadi suami saja, dia berpikirnya 1000 kali. Bisakah saya mempertanggungjawabkan hidup saya sebagai hamba Tuhan untuk menjadi seorang suami? Apalagi nanti punya anak. Itu kalau perspektifnya perspektif tauhid. Sehingga proses untuk mencari istri, proses untuk mencari suami, itu sangat diperhatikan. Dan saya sangat ngeri dengan tradisi sekarang. Bagaimana proses untuk mencari suami dan mencari istri? Prosesnya adalah pacaran. Ini sebuah hambatan yang luar biasa. Ini sebuah kendala yang luar biasa untuk seseorang bisa memilih dengan benar dan dia bisa menjadi suami dengan benar atau menjadi istri dengan benar. Di sana meskipun sudah terdapat sekian banyak yang tertipu dengan proses pacaran ini, tapi karena proses pacaran ini begitu kuat dipromosikan dan sudah menjarah ke seluruh tradisi para muda-mudi kita. Saya sangat ngeri kalau membayangkan itu. Apa hasil dari pacaran itu? Kau akan mendapatkan istri bukan atas dasar